Selamat malam Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Brian Adrian Lewar. Nomor induk mahasiswa saya 1903030114. Kelas C semester 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tugas pertama, review dari mata kuliah Bapak, yaitu perubahan sosial budaya. Baik, judul reviewnya pendidikan dan perubahan sosial. Baik, langsung saja. Secara singkat, penafsiran sekolah Amerika ini berfokus pada hubungan yang berkembang antara pendidikan dan perubahan sosial. Seperti pendahulunya, edisi baru ini mengkaji dampak kekuatan sosial seperti industrialisasi, urbanisasi, imigrasi, dan konflik budaya terhadap perkembangan sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Ini juga mengkaji berbagai cara sekolah telah berkontribusi pada perubahan sosial, terutama dalam meningkatkan status dan prestasi kelompok sosial tertentu dan bukan yang lain. Catatan rinci tentang pengalaman perempuan dan kelompok minoritas dalam sejarah Amerika mempertimbangkan bagaimana kehidupan mereka dipengaruhi oleh pendidikan pada poin-poin penting di masa lalu. John L. Rury adalah profesor pendidikan dan dengan hormat sejarah dan studi Afrika dan Afrika Amerika di University of Kansas. Mantan Presiden History of Education Research Association, dia juga pernah menjabat sebagai editor American Educational Research Journal. Sejarah dan teori sosial. Salah satu tujuan ilmu sosial adalah untuk menetapkan kategori dasar pengalaman kolektif untuk membantu menjelaskan perilaku dalam berbagai tatanan. Konsepsi semacam itu adalah elemen teori sosial dan sangat penting untuk memahami perubahan sosial dalam sejarah. Contoh yang bagus tentang ini dan yang sangat familiar terbukti dalam istilah budaya. Didefinisikan secara luas sebagai cara hidup dalam masyarakat manusia. Budaya dapat dianggap sebagai karakteristik perilaku atau ciri khas suatu kelompok sosial. Ini biasanya mencakup ritual atau upacara, adat istiadat, sikap dan gagasan yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagian yang sulit adalah mengidentifikasi ciri-ciri ini ketika dianggap normal, karena begitu luasnya budaya bisa menjadi istilah licin untuk didefinisikan secara tepat. Tetapi sangat diperlukan dalam menjelaskan proses perubahan sosial, terutama pada skala sejarah yang besar. Cloghorn 1949, Cooper 2000. Budaya sangat berkaitan dengan sekolah, karena pendidikan dapat didefinisikan sebagai bentuk transmisi budaya. Jika masyarakat ingin berfungsi dengan lancar, sikap dan nilai yang akrab dan produktif perlu diajarkan kepada setiap generasi penerus. Ini tidak berarti bahwa gagasan seperti itu selalu diterima. Kaum muda seringkali menolak aspek budaya dominan
Jika ini terjadi, hal itu seringkali melambangkan perubahan budaya. Dan karena sekolah terlibat langsung dalam mengajarkan gagasan dan bentuk sikap, mereka berdiri di tengah-tengahnya. Utama, masalah dalam sejarah pendidikan akibatnya menyangkut transformasi Spindler 1963. Ilmuwan sosial telah menggunakan gagasan budaya untuk mengajukan konsep lain, modal budaya. Itu didasarkan pengakuan bahwa semua budaya tidak dihargai sama. Di Amerika Serikat misalnya, bentuk perilaku, nilai dan sikap tertentu lebih dikagumi dan dihargai daripada yang lain. Ini adalah bukti budaya dominan yang dapat mendikte banyak nilai dan selera tradisional. Konsep modal budaya dengan demikian dapat dikaitkan dengan status sosial. Bagaimanapun cara-cara tertentu untuk berbicara, berpakaian, dan bertingkah laku dikaitkan dengan kedudukan atau kedudukan yang lebih tinggi. Misalnya, aksen Inggris seringkali lebih disukai daripada aksen Spanyol. Setelan biasanya dilihat sebagai status yang lebih tinggi daripada jeans dan kaos oblong. Pengetahuan tentang musik, klasik atau jazz sering dianggap tanda kecanggihan seperti halnya keakraban dengan anggur berkualitas. Jenis pengetahuan ini dapat mewakili modal budaya, perintah atas informasi dan kemampuan yang dihargai oleh orang lain dengan kedudukan yang lebih tinggi. Mereka yang memiliki pengetahuan dan keterampilan seperti itu seringkali memiliki akses ke manfaat sosial yang lebih besar. Mereka yang kekurangan itu sering dianggap inferior. Dalam hal ini, modal budaya terkait dengan status dan ketidaksetaraan sosial. Modal budaya juga dapat menemukan ekspresi dengan cara yang lebih signifikan, bisa dalam bentuk kosakata yang besar, misalnya pemahaman sejarah yang berkembang dengan baik atau kemampuan dalam bahasa asing, terutama yang berstatus tinggi seperti bahasa Prancis. Ini juga dapat memiliki dimensi yang lebih praktis, seperti memahami bagaimana fungsi lembaga atau bagaimana berperilaku dalam situasi tertentu, seperti menjadi pembicara yang baik, bahkan mengerjakan pekerjaan rumah tepat waktu. Individu yang memiliki ciri ini memiliki keuntungan dalam kehidupan sosial dan seringkali menikmati penghargaan yang lebih besar sebagai konsekuensinya. Dalam hal inilah istilah kapital itu tepat, karena karakteristik atau kondisi ini memperdayakan individu untuk melakukan hal-hal yang memberikan manfaat sosial. Mereka dapat dianggap sebagai bentuk kekayaan yang berwujud. Sekolah dapat membantu dalam mewujudkan manfaat tersebut jika mereka memberi pemegang modal budaya akses yang lebih besar ke surat kepercayaan atau untuk pengakuan lainnya. Sejumlah besar penelitian menunjukkan bahwa modal budaya merupakan keuntungan di lembaga pendidikan. Anak-anak dengan orang tua yang berpendidikan tinggi misalnya memiliki akses ke buku, musik, majalah, dan teknologi media yang dapat membuat guru mereka terkesan. Mereka juga belajar berbicara dengan benar dan memiliki kesempatan untuk bepergian dan mengunjungi museum dan lembaga budaya lainnya. Orang tua yang memahami bagaimana organisasi yang kompleks berfungsi dapat memberi anak lebih banyak keuntungan.
Setiap periode sejarah memiliki beberapa bentuk pengetahuan budaya yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Baik, ini presentasi dari saya. Apa saya ada kesalahan kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Baik, terima kasih Bapak. Selamat malam.